Ya pemirsa, kita balik lagi, pastinya juga masih di program Dosen Bicara dan tentunya juga masih ada Bapak Rahmat Fajri dan tentunya juga bersama Muji Usfari ya, dan tentunya bersama saya Armin Nasri juga. Nah, kita juga tadi sudah banyak membahas atau juga dari Bapak Rahmat dan juga dari Muji sendiri yang menceritakan tentang pengalaman mereka ya, yang pastinya juga ini semoga bisa menginspirasi pemirsa juga, terutama buat para mahasiswa atau juga dosen yang tentunya juga ingin menyukseskan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program Kampus Mengajar. Nah, ini sudah di angkatan ke-6. Oke, ini langsung kita masuk nih ya, mungkin dari Pak Rahmat dulu nih. Nah, mungkin tips-tipsnya gitu ya Pak, yang mungkin yang pastinya juga mungkin yang harus dipunyai ya, bisa dibilang mungkin sebagai satu requirement atau juga persyaratan supaya juga bisa lolos gitu untuk menjadi seorang DPL itu apa aja sih yang mungkin harus dipersiapkan atau dari background apa aja gitu. Baik Pak, jadi menurut saya pada saat saya sudah tes di Kampus Mengajar ini ada beberapa hal yang ditanyakan, terutama tentang wawasan kebangsaan. Jadi maksudnya kita mengetahui secara komprehensif bagaimana profil pelajar Pancasila itu dan penanganan apabila terjadi peristiwa di kampus, baik itu intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan. Itu harus kita punyai ilmu tentang knowledge-nya Pak ya, pengetahuan tentang itu. Terutama itu saya lihat itu karena pertanyaannya berkisar di situ. Iya, nah bagaimana ya mungkin tentang kebinekaan gitu ya. Iya. Nah, jadi karena yang mungkin ya who knows, kita juga mungkin ditugaskan atau ditempatkan mungkin di seperti ini di Nagan Raya, mungkin notabene-nya ya culture-nya, kebiasaan masyarakatnya kan beda gitu dengan tempat kita mungkin dari mana gitu ya. Nah, pastinya juga supaya juga ini diversity in unity itu benar-benar harus maksimal ya, harus benar-benar diterapkan juga. Oke, nah terus kalau misalnya dari mahasiswanya sendiri nih, kalau misalnya dari Muji, apa sih gitu yang pasti juga mungkin yang lebih menjadi main point atau juga titik poin utama yang bisa dipersiapkan gitu ya, supaya juga mungkin bisa berpartisipasi dan juga lolos gitu menjadi salah satu mahasiswa untuk program Kampus Mengajar ini. Oke, baik, untuk persiapan Kampus Mengajar tentunya kita dimulai dari pendaftaran. Kemudian pendaftaran, setelah itu nantinya persiapan nilai nih. Kalau misalnya nilai kita upayakan nilai kita tinggi sehingga kita dapat nilai tambah nih dari pada saat tes. Kemudian selanjutnya kita juga harus punya surat organisasi, surat keterangan organisasi dari BEM kampus masing-masing. Dan kemudian setelah itu juga selain dari BEM tadi juga dari kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan di luar ya. Oke, nah berarti itu memang benar-benar mahasiswa yang dilihat dari keaktifannya ya, terus juga mungkin dari berarti kalian harus menyiapkan seperti sebuah CV gitu juga ya. Oke, riwayat hidup gitu ya. Nah, jadi itu juga mungkin yang tentunya juga menjadi kriteria salah satu penunjang yang utama juga ya untuk bisa terpilih di program Praktis Mengajar ini. Oke, nah terus kalau misalnya untuk tantangannya nih. Nah, jadi kan pastinya juga setiap proses ataupun apapun itu pasti juga punya tantangan-tantangan yang berbeda, baik itu yang mungkin enak nggaknya, suka dukanya ya. Nah, jadi kalau misalnya dari Muji, ya mungkin ini sudah hampir di minggu ke-6 ya. Nah, itu apa sih gitu yang tentunya juga mungkin yang dirasakan di sekolah di apa sih tadi Pak sekolahnya? SD 60 Banda Aceh. SD 60. Oh, kalau misalnya Muji Di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Lama itu yang anak DPL di Nagan Raya Pak. Nagan Raya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kalau misalnya dari Muji sendiri, ini kan backgroundnya bukan dari ilmu pendidikan juga bukan ya? Oke. Nah, terus juga apa nih tantangannya gitu? Suka dukanya gitu ya untuk selama program ini berjalan? Untuk tantangan dari Kampus Mengajar ini selama penugasan itu kalau kita kan dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, tentu sangat berlawan arah nih dengan mendidik anak siswa sekolah dasar. Kemudian tantangan selanjutnya kita beradaptasi dengan sekolah nih, dimana kan kita melihat berbagai karakter dari siswa-siswi dan tentunya kita harus bisa nih belajar mengajari anak-anak tersebut supaya bisa sesuai dengan panutan dari
kementerian. Oke, nah pasti juga ada tantangan tersendiri ya, bagaimana juga apa namanya sistemnya untuk ya safe approaching gitu ya, untuk apalagi untuk anak-anak kecil ya, nah saya masih tingkat SD gitu ya. Oke, kalau dari Pak Rahmat sendiri nih sebagai DPL, kendala-kendalanya apa gitu, dan apa yang sejauh ini gitu untuk program ini Pak? Baik Pak, jadi karena kadang-kadang ditempatkan sekolahnya tidak sesuai dengan daerah yang kita asal, maksudnya misalnya kita dari Banda Aceh belum tentu ditempatkan di Banda Aceh, jadi kadang-kala di remote area yang maksudnya dengan fasilitas sedemikian rupa kita harus siap, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini program kolaborasi, jadi background mahasiswanya berbeda-beda, kita harus memadukan itu supaya sejalan arahnya itu Pak. Dan yang ketiga mungkin dengan teknologi Pak ya, tidak semua daerah teknologinya mungkin sudah sama seperti di kota-kota, jadi juga jadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama dalam proses ujian asesmen kompetensi minimum ini Pak. Internetnya harus bagus dan laptopnya harus tersedia banyak gitu Pak. Oke, nah pasti juga pasti ada plus minusnya ya. Nah yang terakhir ini sebelum kita menutup, nah mungkin ada pesan-pesan khusus gitu ya untuk apa namanya terkait dengan kendala-kendalanya untuk dari ya stakeholder yang terkait ya, dan juga sekaligus buat pemirsa di rumah mungkin dari Muji, dari Pak Rahmat juga mungkin ada yang ingin disampaikan supaya juga program ini lebih mantap lagi ke depannya, terus juga satu lagi supaya juga bisa memotivasi masyarakat atau juga para mahasiswa dan juga para dosennya juga untuk ikut berpartisipasi untuk program-program kampus merdeka lainnya. Mungkin dari Pak Rahmat dulu ada closing statement-nya gitu. Baik Pak, jadi program kampus mengajar ini adalah salah satu bentuk kontribusi nyata baik dari perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Jadi sangat diharapkan mahasiswa hadir langsung dan dosen juga hadir langsung di masyarakat, bahwa permasalahan yang di sekolah itu sangat kompleks. Jadi butuh strategi dan solusi yang tepat. Dengan hadir secara langsung kita bisa mengetahui ternyata tidak sebatas teori di kelas. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara ini ke depan, Pak. Oke, luar biasa sekali. Thank you nih. Dan pasti juga nih dari Muji nih mungkin yang ingin disampaikan untuk para pemirsa di rumah dan juga mungkin untuk dinas terkait supaya juga program ini lebih bagus lagi untuk angkatan-angkatan berikutnya. Untuk program Kampus Mengajar tentunya ini program yang sangat luar biasa yang merupakan program unggulan dari Kemenristek Dikti. Dan tentunya harapan kita untuk Kampus Mengajar ini adalah untuk bisa secara langsung nih mengajari bagaimana literasi numerasi siswa, melihat karena persoalan dari Kampus Mengajar ini tentu karena kurangnya literasi dan numerasi. Alright. Iya, nah terima kasih banyak nih ya buat Pak Rahmat Fajri SPD M.Hum dan juga Muji Yusufari untuk waktunya ya. Pastinya juga ini di tengah-tengah kesibukan mereka juga dengan program Kampus Mengajar ini ya. Dan pasti juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan tentunya juga inspirasi buat dan sekaligus informasi yang buat pemirsa di rumah yang pastinya juga bermanfaat. Oke, saya Armin Nasri dan kita bertiga mohon pamit. Dan kita juga minta maaf kalau ada kesalahan penyampaian dan sebagainya. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.